Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, mengecewakan ya. Manchester United meraih kekalahan pertama di musim ini. Langsung di pertandingan kedua, Manchester United tandang ke Amex Stadium menghadapi Brighton. Di pertandingan yang ketika preview gua katakan memang tidak akan menjadi partai yang mudah bagi Manchester United. Faktanya bahwa di 4 pertemuan terakhir dengan Brighton di Premier League, Manchester United ini hanya menang sekali, yaitu adalah musim lalu di penghujung di penghujung musim, di pertandingan terakhir lebih tepatnya. Nah, Brighton sendiri ya mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat tebal. Mereka baru saja menundukkan Goodison di Everton ya, di Goodison Park dengan skor telak 0-3. Di preseason mereka juga banyak sekali mendapatkan hasil-hasil positif. Sementara Manchester United di pertandingan pertama menang menghadapi Fulham 1-0, tapi ada banyak pekerjaan rumah, tugas yang harus dibenahi oleh tim kepelatihan Manchester United yang juga menurut gua relatif masih baru ya. Selain Erik ten Hag, Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, dan komponen-komponen yang lainnya juga banyak yang baru. Manajemen pun juga demikian. Manchester United datang ke Amex Stadium, line up-nya sama persis ketika menghadapi Fulham. Dan menurut gue ini tidak mengejutkan. Kenapa? Karena memang ada pemain-pemain, katakanlah pemain-pemain kunci ya, yang diproyeksikan akan menjadi pemain kunci, ini tidak mengalami preseason yang ideal. Matthijs de Ligt misalnya, lalu Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee pun juga seperti itu. Mungkin berbeda situasinya dengan Noussair Mazraoui yang ketika masih memperkuat Bayern Munchen sudah terlibat di beberapa preseason. Dan di pertandingan di babak pertama sebenarnya mereka tampil tidak buruk-buruk banget, bahkan cenderung tampil oke. Mereka menguasai pertandingan, mereka menguasai permainan, possession. Mereka juga memiliki banyak peluangnya dari Amad Diallo, dari Diogo Dalot, dari Casemiro. Bahkan ada situasi momentum yang sangat berbahaya ketika 3 lawan 2, di mana pada saat itu Amad Diallo melepaskan umpan yang tidak pas untuk Marcus Rashford. Sebaliknya, Brighton ketika melakukan transisi ataupun build up serangan ini seringkali bisa diredam oleh lini pertahanan Manchester United. Hanya saja problem seperti musim lalu ini masih terjadi. Apa itu? Fokus yang tidak konsisten, organisasi permainan yang tidak konsisten. Mereka bisa menunjukkan permainan secara solid, rapi ya lini belakang, tapi tidak secara konsisten. Gol pertama dari Brighton membuktikan hal tersebut. Bagaimana proses golnya ya, yang diawali dari crossing dari João Pedro kepada Mitoma yang tidak ada yang mengawal. Crossing dari João Pedro, tidak ada yang menghalau. Lalu ya bahkan seorang Danny Welbeck yang mencetak gol, tidak ada yang mengawal. Pemain lebih fokus ke bola, tidak ke pergerakan pemain lawan. Ini yang terjadi. Dan ya Manchester United setelahnya berusaha ingin meningkatkan intensitas di permainan ya, terutama penyerangan. Tapi problemnya sama menurut gua di babak pertama. Apa itu? End passing dan ketajaman. Pemain-pemain yang mengisi lini serang ya, Amad Diallo, Rashford, Mason Mount, dan juga Bruno Fernandes, ini sering sekali tidak tajam, terutama di end passing dan penyelesaian akhir. Khusus untuk Amad Diallo, di babak pertama menurut gue tampil tidak bagus. Nah, mau masuki babak kedua, tadinya gue pikir Amad Diallo yang akan digantikan oleh Erik ten Hag. Ternyata tidak, justru Mason Mount. Dimasukkanlah seorang Joshua Zirkzee. Menurut gue, mungkin tujuannya adalah ingin mempertajam lini depan. Tapi yang terjadi, gue melihat memang ada perbedaan situasi ya. Bagaimana dengan adanya Mason Mount ini lebih aktif dalam melakukan pressing. Ini salah satu atribut utama yang gue lihat ketika menghadapi Fulham dan juga di babak pertama ketika menghadapi Brighton. Dengan ditariknya Mason Mount ada yang berkurang. Sementara Brighton di babak kedua tampil lebih agresif. Mereka lebih banyak memenangkan bola dan mereka lebih banyak menciptakan peluang-peluang berbahaya. Ada sepakan yang diamankan oleh Diogo Dalot yang sudah menuju ke gawang yang kosong. Lalu ada juga sundulan yang menghantam mistar dari Andre Onana. Ada penurunan dari segi permainan Manchester United di babak kedua. Walaupun demikian, akhirnya Manchester United mampu menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo, melalui aksi individu dari sisi kanan yang menurut gua yang luar biasa, by the way, golnya. Setelah itu Manchester United berbalik nih, mereka lebih percaya diri, mereka lebih menguasai bola, mereka lebih banyak menemukan momentum. Puncaknya adalah ketika Erik ten Hag memasukkan Alejandro Garnacho menggantikan Marcus Rashford, ketajaman Manchester United bertambah nih. Dan ya puncaknya adalah gol yang diciptakan oleh Joshua Zirkzee, sayangnya berposisi situasinya offset di situ ya. Dan pada saat itu
kalau berandai-andai sedikit, ketika itu tidak offside ya, situasinya bisa jadi berbeda karena Manchester United akan lebih percaya diri lagi. Mereka bisa membalikkan situasi dari ketertinggalan. Tapi ketika gol itu dianulir, ya Brighton seperti mendapatkan angin tambahan, dan betul saja mereka lebih banyak menguasai permainan pertandingan. Mereka juga lebih agresif lagi ya dalam melakukan penyerangan, dan mereka lebih sering juga menyulitkan serta menemukan berbagai momentum. Dan akhirnya mereka mampu mencetak gol di penghujung pertandingan ya, 7 menit injury time mereka bisa memanfaatkannya. Di gol yang lagi-lagi hampir sama situasinya dengan gol pertama dari Brighton. Gol kedua itu jelas ada kesalahan organisasi juga dari pertahanan Manchester United. Pemain Manchester United padat banyak di kotak penalti sendiri, tapi mereka tidak fokus, mereka tidak konsentrasi. Pandangan hanya tertuju ke bola. Tidak ada yang melihat pergerakan pemain. Joe Pedro yang mencetak gol kemenangan, by the way, itu tidak ada yang menjaga. Sama seperti Danny Welbeck, ketika mencetak gol pun juga tidak ada yang menjaga. Pemain lini belakang fokusnya hanya kepada fokusnya hanya kepada bola. Ini kan situasi masalah dari musim lalu yang sampai dengan pertandingan kedua di musim ini nampaknya belum bisa diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United. Itu pertama. Yang kedua, gue juga mempertanyakan ya Erik ten Hag ketika melakukan pergantian pemain. Utamanya 2 pergantian yang dilakukan. Mengganti Mason Mount dengan memasukkan Joshua Zirkzee. Yes, gue paham ya, memang mungkin tujuannya ingin mempertajam lini serang, tapi menitnya terlalu awal menurut gue. Gue tidak tahu apakah ada situasi terkait dengan Mason Mount, apakah dia cedera misalnya. Tapi jelas ada situasi yang berbeda. Manchester United tidak bisa mengimbangi agresivitas dari Brighton, dimana ketika ada Mason Mount di lini tengah ya, dia pergerakannya sangat mobile, sangat cair, sangat aktif sekali. Itu pertama. Yang kedua adalah pergantian Bruno Fernandes digantikan oleh seorang Scott McTominay. Oke, mungkin tujuannya adalah bermain lebih direct. Tujuannya adalah bermain lebih ke depan. Daya serang dipertajam. Tapi yang ada apa? Daya supportnya dari tengah, kualitas umpan menurun. Dan ini menjadi pertanyaan gue, kenapa Bruno Fernandes yang ditarik sementara ada pemain-pemain lain yang mungkin bisa digantikan. Pertanyaan selanjutnya juga menurut gue adalah mungkin pergantian Amad Diallo juga yang terlambat ya. Oke, Amad Diallo berperan di gol penyama kedudukan, tapi setelahnya juga dia banyak inkonsistensi di pertandingan tersebut. Bahkan dia sudah mendapatkan kartu kuning, dan menurut gue pergantiannya mungkin sedikit lebih terlambat. But anyway, Manchester United menelan kekalahan pertama di musim ini. Apakah dengan hal ini maka menjadikan semuanya ini gelap, menjadikan semuanya pesimis? Gua secara ringan amatiran tidak seperti itu ya. Gua melihat oke, ini masih baru pertandingan kedua. Kalau melihat dari 2 musim yang lalu, bahkan Manchester United di 2 pertandingan awal kalah bahkan dengan nggak banget di pertandingan kedua juga ya, ketika terhantam Brentford 4-0. Tapi setelahnya apa? Mereka bisa bangkit, mereka bisa melakukan perbaikan di musim yang berjalan. Akhirnya mereka bisa finish di posisi yang bagus, di posisi ketiga. Maksud gue apa? Gue tidak melihat atau tidak sepakat bahkan ya, ketika di baru pertandingan kedua kalah lalu pecat, jual dan lain-lain. Gue tidak seperti itu. Gue melihat justru ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Lini depan harus lebih tajam, harus dicari solusinya nih. Bagaimana caranya? Di babak pertama Manchester United dapat banyak peluang loh, banyak momentum. Itu harus dipertajam. Bukan berarti harus memasukkan penyerang ya menurut gue, tapi bagaimana itu tadi, karena peluang-peluang yang didapatkan misalnya dari Casemiro, dari Amad Diallo, dari Diogo Dalot, itu ketika dimanfaatkan bisa loh menjadi gol. Artinya apa? Tugas untuk mencetak gol dengan sistem permainan baru yang diterapkan musim ini nampaknya tidak bisa ditumpukan hanya kepada pemain depan saja. Pemain-pemain lain pun juga harus bisa memiliki kemampuan tersebut. Lalu nomor 2, ini juga yang paling penting, lini pertahanan. Ini problem klasik dari musim lalu. Fokus. Ketika pertandingan intensitasnya mulai tinggi, ketika menit bermain menuju ke saat-saat akhir. Musim lalu sering sekali Manchester United menderita gol seperti ini di menit-menit akhir. Banyak sekali contohnya ya. Fokus pemain hilang, konsentrasi tidak bagus. Tadi semua matanya tertuju kepada bola, tidak melihat kepada pemain Brighton yang by the way ada 3 pemain di sisi kiri Manchester United yang lepas dari penjagaan. Dan yang paling terdekat adalah Joe Pedro dan bisa memanfaatkan crossing tersebut dan akhirnya mencetak gol kemenangan bagi Brighton. Jadi memang masih ada tugas PR ya dari
tim kepelatihan yang harus diperbaiki. Gue secara ringan amatiran belum mau menjudge atau menghakimi bahwa oke, ini akan menjadi musim yang suram atau seperti apa ya. Musim lalu pun juga demikian di pertandingan-pertandingan awal. Oke, Manchester United tidak bagus, lalu gagal melakukan perbaikan karena ada permasalahan dari cedera. Tapi 2 musim yang lalu di 2 pertandingan awal Manchester United juga mendapatkan hasil yang buruk, tapi tim kepelatihan mampu membalikkan situasi dengan melakukan perbaikan yang tepat. Kita lihat ya, mudah-mudahan ada perbaikan tersebut karena di pertandingan selanjutnya Manchester United akan menghadapi Liverpool ya di Old Trafford, dan ini merupakan big match. Kurang lebih demikian review dari gua. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop dengan sopan, berbeda nggak masalah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.